sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak bisa minta waktunya sebentar. Ya, Jadi saya Almira Sari, Iya. guru SMA 2 Eno. Kebetulan ini lagi mengikuti program CGP Angkatan 10. ya, Jadi kami ini sudah masuk ke modul akhir-akhir nih Pak, Iya. 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Jadi tugas modul ini untuk mewawancarai kepala sekolah Iya. terkait dengan bagaimana selama ini pengambilan keputusan di sekolah. Apakah Bapak bersedia? ya, bersedia. Sebisanya kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kita langsung masuk pertanyaan saja ya Pak. Jadi Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? 10 tahun lebih. Sudah lama berarti. Sudah banyak pengalaman Bapak gitu 10 ya. tahun lah ya, 2014 2024. Iya. Ya, 10 tahun dari dulu Pak. Nah, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah? Ya, sebenarnya di dalam kepemimpinan apalagi kelas sekolahnya istilahnya di sini kan, ini dilema kita semua nih. Kita kehilangan etika dan moral terhadap anak-anak didik kita kan. Tentu kami sebagai dasar ya namanya pendidikan dasar yang kami alami selama ini, ya mungkin dilemanya itu masih di dalam hal-hal yang tidak terlampau tinggi, tetapi ini lebih yang utama ya kan, etika, moral. Ya kita kehilangan moral anak bangsa kan sekarang, etika kalau di agama akhlak gitu kan. Ya secara keseluruhan permasalahan anak-anak di sini yang kami temui yang terlampau menjolok tak ada gitu, yang amoral istilahnya tak ada, tapi sikap-sikap yang kurang pantas terhadap sesama dia dan kepada guru ada. Itu biasanya kami belum di sini melaksanakan analisis secara terstruktur, tak ada ya, kecuali kalau kami jumpai permasalahan yang melanggar etika atau moral, kami hanya mendalami, mengetahui, kadang-kadang kami memantau sampai ke rumah orang tuanya. Oh gitu. Setelah itu baru kami mengambil keputusan dan memberikan peringatan dan istilahnya jangan diulangi lagi. Itu aja. Sebagai guru terkadang ada dilema etika ya Pak ya. Ketika anak berbuat salah, tapi kita harus tetap pakai aturan gitu. Iya. Jadi itu yang membuat kita seperti Bapak tadi sampai datang ke rumah gitu kan Pak, Iya. dengan mendorong anak supaya tetap sekolah, tetap melanjutkan sekolahnya dan menyelesaikan masalah, memberikan peringatan gitu, Iya. Pak. Jadi selama ini bagaimana cara Pak dalam pengambilan keputusan Bapak? Dimana kira-kira ternyata kasus ini si anak tuh ternyata sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai yang baik. Misal dia tidak datang ke sekolah, tapi dia membantu orang tuanya ternyata. Kan di sana kita punya dilema berarti. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Sebagai dasar, di awal anak-anak masuk sekolah, kita kan menyampaikan aturan sekolah. Ya, aturan sekolah istilahnya berada anak di sekolah sampai jam berapa kan ada. Memang secara sosial benar adanya karena kehidupan orang tua. Tapi kalau untuk sekolah dasar Bu ya, untuk membantu orang tua itu hanya muncul sedikit. Paling-paling di antara itu 1 dan 2. Ada apabila dia udah di kelas 6 atau di kelas 5 udah besar, ada. Tetapi di dalam ini kan dia satu sisi di dalam aturan sekolah kita kan udah ketentuan-ketentuannya kan udah disampaikan. Nah, makanya di antara keduanya saling diberi pengertian. Kalau anak-anak itu istilahnya program pemerintah kan juga, kalau dia masalahnya ekonomi, pemerintah punya program PIP. Jadi anak itu dibantu dengan bantuan PIP. Jadi dia dalam kehidupan di sosial di rumahnya dengan keluarganya juga berbuat baik untuk kebaikan keluarganya, tapi untuk kebaikan diri dia kan harus bersekolah. Jadi ini biasanya dalam mengambil keputusan saya di sekolah ini, walaupun saya dituakan istilahnya menjadi kepala sekolah, saya tak ngambil keputusan sendiri.
tetap musyawarah bersama guru-gurunya. Ya. Baik, berarti luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti sudah ada langkah-langkah seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini ketika terjadi masalah seperti yang Bapak jelaskan tadi? Iya, langkah-langkah utamanya secara tertulis kan Ya. saya bilang secara terstruktur tidak ada. Terutama istilahnya kalau istilahnya anak itu tak hadir karena permasalahan sosial di rumahnya, tentu saya mengutus guru atau membuat undangan disampaikan ke dia untuk hadir ke sekolah bermusyawarah, atau gurunya yang harus datang ke sana, nanti disuruh datang orang tuanya ke sini bersama anaknya, permasalahannya seperti apa. Setelah kita analisis, tidak kemungkinan kita akan mengorbankan anak di dalam mengambilkan keputusan ini. Kalau istilahnya sepertinya kalau kamu mau bekerja dengan orang tua, bekerja aja nggak sekolah gitu kan, nggak mungkin. Kita tidak mungkin mengorbankan siswa ini karena sekolah adalah kepentingan dia untuk kedepannya gitu, Bu. Luar biasa sekali Bapak ya. Tetap ya Pak ya, kita harus selalu berpihak kepada siswa. Bagaimanapun terjadi dilema etika, kita tidak boleh merugikan siswa ya Pak ya. Jadi kira-kira hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Efektif, efisien istilahnya ya. Kalau masalahnya etika atau moral yang dilanggarnya, itu kami biasanya membuat suatu keputusan bersama yang diketahui oleh orang tua dan gurunya serta saya, itu membuat istilahnya suatu perjanjian, Bu. Itu yang efektif. Tidak terulang lagi. Itu kalau yang sifatnya melanggar etika dan moral gitu. Tapi kalau hal sosial ini perlu pemantauan panjang. Kalau masalah sosial kehidupan keluarganya gitu kan, perlu pemantauan panjang, memperhatikan pakaian anaknya, apa kesehariannya gitu. Jadi walaupun kita di sekolah sebagai orang tua, tapi kita tetap butuh kerjasama juga dengan orang tua gitu ya Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau ada Bu. Karena sekarang orang tua wali murid di dalam menyayangi anak, mengasihi anak, kadang-kadang dia salah bersikap. Nah, tantangan kita di situ. Dia belum mempelajari permasalahannya. Dia datang ke sini tidak mau menerima suatu perbuatan anaknya di sekolah. Dia menganggapnya anaknya itu benar. Nah, itu anaknya benar. Jadi dia merasa benar dan saling selalu menyalahkan kita sebagai majelis guru di sekolah. Nah, itu tantangan yang kita jumpai karena kita sebagai orang tua sekarang karena terlalu sayang mungkin terhadap anak, dia salah bersikap gitu. Jadi hal-hal ini yang sering kita temui terhadap orang tua, dan kadang dia datang langsung ke sekolah tanpa kita ketahui, ingin menyelesaikan permasalahan, dan kadang-kadang dia langsung menjumpai anaknya bermasalah dengan siapa gitu, tanpa dengan kita. Itu tantangannya. Dan nanti sebelahnya kan kalau anak ini tersentuh oleh anak yang mengadu sama orang tua ini, tentu orang tua yang satunya tersentuh. Terjadilah permasalahan yang jadi rumit, jadi besar lagi. Biasanya hal ini karena kita juga punya atasan kan, kita kan ada di sini, ada pengawas. Kadang-kadang kita melibatkan tokoh masyarakat seperti komite sekolah. Nah, kalau udah berhubungan di antara orang tua, kedua orang tua anak gitu. Harus kita balikan lagi ke komite gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Apalagi kita Bapak sebagai kepala sekolah SD, apalagi masih butuh pengawasan orang tua lebih banyak gitu ya Pak dibanding tingkat yang lain. Nah, kira-kira ada prosedurnya atau ada suatu jadwal nggak Pak dalam Bapak menyelesaikan suatu masalah? Misalnya ketika ada masalah harus diselesaikan di tempat, atau harus bikin jadwalnya, atau ada prosedur dalam bentuk lain?
Oh, ini istilahnya nih, melihat kita kasusnya Bu ya, melihat keadaan orang tuanya, kesempatan dan apa. Kalau udah melibatkan kedua keluarga atau beberapa keluarga atau orang tua wali murid, jadwal terstruktur di sekolah tidak ada. Karena lihat kasusnya, ya nanti mungkin kita mengundang, menentukan hari, menentukan waktu itu ada, tapi tidak kondisioner sifatnya ya, tidak harus setiap saat ada aturan tertulis gitu, tidak. Yang melihat masalahnya gitu. Baik Pak, lanjut ya Pak ya. Terus kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Selain tadi yang Bapak sebutkan, ada orang tua, komite, guru, kira-kira siapa lagi yang membantu dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang membantu secara khusus itu tidak Bu, tapi karena adanya kami di sini nih, di sekolah sini membangun kekeluargaan gitu, membangun sekolah ini dianggap satu keluarga. Jadi kami tidak pernah istilahnya harus mengumpulkan dia sesama bermusyawarah. Jadi kita ini kan mencari kebenaran itu belum pasti kan Bu. Jadi kita hanya di sini kebaikan. Mana kira-kira yang dianggap baik gitu kan. Menurut bersama dan diterima oleh semua bersama pihak, baru ngambil keputusan kita. Luar biasa Pak ya, memang kerjasama Ya. pihak sekolah tuh memang Ya. perlu dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Dan Iya, tadi itu. untuk anak juga kita mengambil keputusan itu juga untuk kebaikan anak kita. Ah. Luar biasa Pak. Nah ini terakhir nih Pak. Ah. Kira-kira dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan, selama menjadi pemimpin lah di sekolah ini? Iya, kita tidak boleh merasa berhasil pertama. Ya, malahan kita secara umum sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, sekarang ini kan tantangan kita berat. Tantangan kita berat. Jadi kita hanya bisa berbuat semampu kita. Karena untuk tantangan membentuk moral anak bangsa yang sekarang sudah boleh katakan gimana ya, anak kita udah kehilangan moral anak bangsa. Ya kita kan punya tantangan kemajuan teknologi, ya kan. Kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi anak-anak kita. Jadi yang kita juga di sekolah ini bukan penentu keberhasilan etika moral. Karena penentu keberhasilan etika moral itu tergantungnya lebih banyaknya kepada sikap dan keseharian orang tua dan keluarganya. Itu aja. Saya Pak ya. Ya kita sebagai guru pun juga harus membawa peran kita juga sebagai guru dan juga sebagai orang tua anak. Iya gitu. Kita sama-sama berpihak kepada murid. Gitu ya, Sekarang kita tidak punya tantangan ke depan yang sangat berat ya. Tantangannya salah menggunakan teknologi ya itu aja. Ya. Luar biasa sekali Bapak, diskusi kita pada hari ini banyak pelajaran yang saya dapat dari Bapak, apalagi sebagai pemimpin udah 10 tahun lebih menjadi kepala sekolah, tentu Bapak sudah memiliki pengalaman lebih banyak. Terima kasih atas bantuannya Bapak. Saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Almira Sari, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Eno. Mohon izin waktunya Bapak, saya akan melakukan sedikit wawancara terkait dengan bagaimana cara pemimpin dalam mengambil keputusan ketika ada masalah yang terjadi di sekolah. Selamat datang dulu kami ucapkan di ruangan Kepala Sekolah SD Negeri 004 Jaya. Iya, terima kasih atas penyambutannya Bapak. Mohon izin apakah Bapak bersedia? Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Insya Allah sedapat saya jawab berdasarkan pengalaman yang telah kami geluti di sekolah ini. Masya Allah, terima kasih Bapak. Iya. Sebelumnya, Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Untuk pengalaman sebenarnya di SD 15 Surabaya Jaya pernah menjadi PLH kepala sekolah selama 2 tahun
kemudian jadi guru biasa lagi, kemudian tahun 2021 akhir November dilantik lagi menjadi kepala sekolah di SDN 004 Tumpes Jaya sampai sekarang. Dan sekolah saya alhamdulillah tahun 2023 mendapat bantuan PUPR sekolah terbaik di Kecamatan Tumpes. Luar biasa, walaupun 5 tahun itu sudah cukup memberikan pengalaman yang banyak mungkin untuk Bapak berarti ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Bu dengan pengalaman yang sedikit itu bisa berbagi ilmu dengan CGP. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kita mulai saja mungkin ya Bapak ya. Ya. Pertanyaan pertama, berarti selama ini Bapak menjabat sebagai pemimpin, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Yang pertama itu untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi itu cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tapi kalau kedua kepentingan itu tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu salah satu kasus rujukan moral. Baik, berarti dilema etika di sini itu ketika kita sebagai pemimpin berada pada dua posisi yang kasusnya sama-sama benar gitu Iya, ya. iya. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, sekarang ketika terjadi hal seperti itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ketika ada kasus yang seperti tadi itu, dua kepentingan itu sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai yang baik. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Untuk kasus dilema etika ini, di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan, misalnya apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kemudian masalah kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, kemudian kepentingan itu ada jangka panjang, kemudian ada atau jangka pendek juga. Kemudian di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan kalau seandainya keputusan itu tersebut diambil. Baik ya Pak, apalagi ini ada dua pihak gitu ya Pak. Iya. Itu dampaknya tentu dampak baik juga untuk kedua belah pihak seperti itu ya Pak ya, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang Bapak biasa lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja. Kemudian dan sejauh mana nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami analisa fakta itu, kami ambil kemudian dianalisa fakta tersebut dengan paradigma yang terjadi dengan kenyataan yang ada. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenarannya atau salahkah misalnya ada, kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi tindak lanjut, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaedah norma yang berlaku dalam masyarakat atau tidak. Kemudian pihak yang terlibat di dalamnya itu menerima atau tidak keputusan yang telah kita ambil. Baik, luar biasa ya Bapak ya. Jadi berarti dalam pengambilan keputusan kita nggak bisa langsung menjudge, nggak bisa langsung mengambil keputusan. Kita cari dulu datanya, kita analisis dulu, kita lihat dulu bagaimana dampak ke depan, jangka panjang dan jangka pendeknya, gitu ya Pak ya. Ya, karena berhubungan dengan guru kita yang Ya. mengajar di sekolah kan. Bisa ke guru, bisa ke siswa, gitu Iya. ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira selama ini apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi di sekolah Bapak pimpin? Dalam kasus dilema etika ini dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan.
kita lihat tinggi rendahnya kasus yang terjadi gitu ya Pak ya. Bagaimana? Kira-kira dalam pengambilan keputusan ini pernah nggak Bapak merasa ada tantangan tersendiri nggak dalam mengambil keputusan ketika berada pada kasus dilema ini? Tantangan yang terbesarnya tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan. Bagaimana mengupayakan mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Kemudian di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi dari mana saja yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang, baik itu guru-guru yang mudah-mudahan juga imbasnya kepada anak murid kita. Yang paling besar memang tantangan itu pola pikir yang berbeda. Nah, itu tidak bisa kita samakan kadang ya Bapak ya, walaupun satu bersama-sama, tapi pasti pola pikir kita pasti berbeda-beda dalam menangkap satu hal. Nah, apakah selama ini sebagai pemimpin Bapak sudah memiliki jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian masalah, misalnya langsung Bapak selesaikan di tempat, atau ada jadwal tersendiri, atau ada prosedur yang Bapak jalankan? Iya. Kalau jadwal itu tergantung kepada kondisi kasus yang terjadi. Kadangkala ada keputusan yang harus segera kita putuskan sendiri sebagai kepala sekolah yang tidak bisa kita undur karena berhubungan mungkin segera. Urgent ya. Iya. Kemudian ada sifatnya yang misalnya tidak bisa kita putuskan sendiri, kita memerlukan saran atau informasi tentang masalah itu, tentu kita minta dulu rekan guru bagaimana ini, apakah kita putuskan sama-sama. Kalau biasanya kalau pengalaman yang saya lakukan untuk mengambil keputusan itu, yang pertama tadi harus segera, yang kedua dengan meminta informasi meminta informasi dulu dengan guru terdekat. Kemudian belum puas juga, saya juga baru mengumpulkan rekan-rekan guru, kita musyawarah, kita rapat, baru ada mufakat, oh ini keputusannya. Kemudian masalah jadwal, kalau keputusan tersebut ada jatuh temponya atau tenggat waktunya, itu memang terjadwal. Tapi kalau tidak ada, ya seperti biasa saja. Baik, berarti memang dalam pengambilan keputusan kondisional, mana yang lebih cepat, perlu cepat butuh penanganan, maka akan cepat dilakukan gitu Pak ya. Tapi mana yang butuh saran semua pihak sekolah, maka akan dikumpulkan dulu, minta dulu saran-saran dari yang lain gitu ya. Nah, berhubung tadi Bapak tadi bilang meminta saran atau meminta bantuan, berarti kira-kira selama ini ketika mengambil keputusan ada nggak faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika kasus-kasus yang Bapak alami? Iya, tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita dalam mengambil keputusan itu melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Terkadang juga hanya melibatkan beberapa orang guru. Tapi biasanya kalau masalah itu berhubungan dengan masalah guru-guru dan anak, kami musyawarahkan. Kemudian juga jika itu berhubungan dengan anak dan wali murid, yang notabene kita minta bantuan wali murid, tentu kita menghubungi komite sekolah karena berhubungan juga dengan anak dan wali murid. Contohnya itu biasanya kegiatan gotong royong. Kemudian kalau ada unsur kedinasan dengan dinas pendidikan, kami juga meminta saran dalam pengambilan keputusan itu kepada pihak terkait, yaitu pengawas sekolah yang biasanya siap membantu sekolah dalam mengambil keputusan, atau misalnya masalah apa bisa langsung pengawas itu bisa kita minta tolong. Baik Bapak, berarti butuh kerjasama. Iya. Jadi ketika ada masalah, ketika itu mungkin lebih berat gitu, maka butuh kerjasama.
Dan apalagi ketika yang kita hadapi itu adalah murid. Nah, pasti ketika murid yang bermasalah atau dilema etikanya pada kasus murid, tentu kita perlu bantuan orang tua. Iya. Mungkin hanya guru gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Kita di pertanyaan terakhir. Jadi menurut Bapak, apa pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan dalam dilema etika yang pernah terjadi? Iya. Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dengan pemikiran yang matang, apakah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, ya berarti keputusan itu harus segera kita putuskan sendiri. Atau ada beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif, musyawarah atau rapat. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan juga harus memperhatikan kepentingan kedua sisi. Biasanya itu bersinggungan dengan keadaan guru yang ada di sekolah itu, apakah ada menimbulkan gejolak berkelanjutan tentang keputusan yang telah kita ambil secara bersama-sama itu. Baik, luar biasa sekali ya Bapak ya. Dari percakapan kita sore hari ini banyak pelajaran yang saya dapatkan. Tentu menjadi pemimpin itu luar biasa. Amanahnya, wewenangnya itu luar biasa. Apalagi ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada dilema etikanya dan butuh pengambilan keputusan yang tepat, tidak merugikan beberapa pihak gitu ya Pak ya. Luar biasa Bapak, terima kasih saya ucapkan atas bantuannya. Iya, sama-sama. Sukses terus Bapak, sehat terus dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Ini saya ada tugas CGP. Itu harus wawancara kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah. Apakah Ibu ada waktu? Sangat bersedia dan waktu banyak. Baik Ibu, saya izin ya Bu ya. Baik Ibu, kita mulai pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi gini Bu, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Kalau untuk membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral, dilema etika itu sama-sama benar ya Bu ya. Jadi tidak ada yang menyalahi aturan, tetapi kalau rujukan moral itu ada salah satu dari rujukan ini yang melanggar hukum atau melanggar peraturan. Dari situ bisa dilihat bedanya. Ibu, dengan adanya tadi seperti yang Ibu sampaikan, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus nih Bu ya, yang di sana tuh ada dua kepentingan, yang ada yang sama-sama benar atau ada yang sama-sama mengandung nilai. Ibu, yang pertama saya lihat dulu urgensinya, kebutuhannya, yang mana kemudian jangka waktunya ini harus cepat atau lambat atau nanti aja, kemudian fakta-fakta di lapangan. Jadi dari situlah bisa menentukan yang mana duluan dilakukan. Benar juga Bu ya, jadi selama ini apakah sudah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Jadi itu urgensinya, kemudian fakta yang ada, terus ini butuh cepat apa enggak gitu, harus diselesaikan. Kemudian perlu juga nanti kalau sudah diselesaikan apa tindak lanjutnya. Kemudian ya seperti apa kata istilahnya, refleksi gitu ya Bu ya. Nah itu apa efeknya kalau ambil keputusan ini, efeknya di mana gitu. Jadi kemudian kita lihat juga kan ada yang masalah itu ada yang individu, ada yang kelompok gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya gitu. Baik ya Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti sudah ada prosedurnya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu selama ini apa yang sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
terutama pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ini yang efektif ini harus tepat Bu sasarannya. Tepat sasarannya, kemudian waktunya juga harus tepat tadi, dan hasilnya bagus tanpa ada efek sampingnya gitu Bu. Tetap ada manfaatnya untuk semua pihak. Ya, gitu ya Bu, setelah perjalanan tuh pasti ada tantangan berarti kan Bu ya. Nah, kira-kira selama ini Bu, apa saja tantangan yang Ibu rasakan ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini? Menyatukan persepsi kedua belah pihak itu kadang-kadang waktu satu pihak ada waktu, satu pihak tidak bisa. Kemudian pendapat persepsi masing-masing ini menyatukannya itu masing-masing berkeras dengan pendapat masing-masing, itu salah satunya. Jadi harus ada pendekatan Ibu, kita jelaskan ini bagus, ini tidak. Harus ada pendekatan yang begitu Bu. Yang jelas semua pihak tidak ada yang dirugikan. Terkadang perbedaan itu juga bisa menyebabkan suatu tantangan bagi kita dalam mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Apalagi keputusan itu kedua belah pihak itu nggak boleh sama-sama rugi seperti Ibu sampaikan tadi ya. Nah sekarang gini Bu, dengan sebagai pemimpin, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus, untuk menyelesaikan suatu masalah di sekolah Ibu? Misalnya apakah Ibu langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin Ibu ada jadwal tertentu gitu? Bagaimana Bu bentuk dan prosedur yang sudah Ibu jalankan? Kalau memang penting harus cepat, itu memang tidak pakai jadwal, harus diselesaikan pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat ini tidak begitu penting, memang penting sebenarnya, tapi tidak begitu, kita utamakan yang penting dulu Bu. Nah yang tadi kita anggap bisa nanti-nantinya itu kita buat jadwal Bu. Biasanya jadwal itu tidak sekali, pertama, kedua gitu, baru sampai selesai. Biasa sekali ya Bu ya, berarti ada prioritas tadi ya Bu ya yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah kira-kira Bu selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Enok turut membantu saya karena harus ada koordinasi dan kolaborasi Bu. Jadi saya sangat dibantu dengan semua pihak. Wah benar ya Bu ya, kita perlu kerjasama antar warga sekolah berarti ya Bu ya. Siapapun punya perannya masing-masing gitu ya Bu ya. Lagi di sekolah ini Ibu sebagai pemimpin, Ibu yang mengkoordinasi semua warga sekolah gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya dalam penugasan ini, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dilema etika kita bukan hanya, kalau menurut saya ya Bu ya, kita tidak harus memberi keputusan yang kita lakukan itu tidak dari hati, maksudnya emang dari hati kita, tapi sebelum mengambil keputusan tadi kita harus memakai banyak pertimbangan, kemudian informasi kita dapatkan, baru kita pertimbangkan informasi yang kita dapat. Yang jelas informasi itu harus akurat Ibu, baru kita mengambil keputusan. Terima kasih banyak ya Bu. Dari hasil wawancara ini saya juga bisa memahami bagaimana menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan. Sama-sama, semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Amin. Sehat selalu Ibu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.